untuk mempresentasikan hasil makalahnya yang berjudul Model Tambak Silvofishery. Monggo. Sudah kelihatan Bu sebetulnya? Iya, sudah kelihatan, Dit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kelompok kami, kelompok 3, yaitu model tambak silvofishery. Kenapa alasannya yang latar belakangi kami presentasikan tambak silvofishery, yaitu pesisir memiliki peranan sangat penting bagi berbagai organisme yang berada di sekitarnya. Kawasan pesisir memiliki beberapa ekosistem vital seperti ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun, dan ekosistem hutan mangrove. Ekosistem hutan mangrove memiliki fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial yang penting di wilayah pesisir. Hutan mangrove juga merupakan habitat bagi berbagai organisme baik darat maupun laut seperti kepiting, udang, ikan, reptil, monyet, dan lain sebagainya. Upaya peningkatan dan pelestarian fungsi ekosistem hutan mangrove perlu suatu pendekatan yang rasional dengan melibatkan masyarakat di sekitar kawasan dan memanfaatkan kawasan hutan mangrove. Penerapan pola Wanamina silvofishery di ekosistem hutan mangrove merupakan salah satu pendekatan yang tepat dalam pemanfaatan dan pelestarian kawasan pesisir. Jadi silvofishery itu bisa juga disebut pola Wanamina. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami pengertian silvofishery, untuk mengetahui dan memahami konsep dan penerapan silvofishery. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami keunggulan sistem silvofishery. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud silvofishery? Kedua, bagaimana konsep dan penerapan silvofishery? Yang ketiga, apa saja keunggulan sistem silvofishery? Baik. Kepotong ya, Bu? Tulisannya ketutup itu kayaknya. Enak itu gambarnya satu slide sendiri gitu, enak tuh. Gak apa-apa, coba dilanjutkan, Dit. Kalau dilihat tetap nggak kepotong ya, Bu. Oh gitu. Nggak kepotong kok, Dit. Cuma memang dia tulisannya ketutup sama gambar. Kalau di PPT full utuh kok. Cuma itu kondisinya. Berubah paling. Nah gitu dah. Biar lembarnya tak terlalu kecil. Jadi kelihatan kan ya? Di slideshow aja. Ya kelihatan sudah nggak ketutup. Nggak bisa bingung, Bu. Nggak bisa di slide. Gimana slide ya? Kayak tadi tuh, ya pokoknya kayak tadi lah yang kamu tampilin. Saya nggak gini kalau pakai HP. Dibesarin aja, diputer kayak tadi. Nah, kayak tadi, kayak gitu. Silvofishery atau yang sering disebut dengan Wanamina merupakan suatu pola agroforestry yang memadukan antara mangrove dan tambak yang diwujudkan dalam bentuk sistem budidaya perikanan. Silvofishery sebagai sebuah konsep usaha terpadu antara hutan mangrove dan perikanan budidaya, yaitu budidaya di tambak menjadi alternatif usaha dan prospektif dan sejalan dengan prinsip blue economy. Jadi kenapa ada dibuat
ekosistem silvofishery itu jadi yang pertama itu memanfaatkan apa untuk melestarikan lingkungan, dan yang kedua itu juga sebagai lahan ekonomi karena Mm-mm. jadi seperti tambak tradisional seperti itu. Mm-mm. Lanjut, konsep dan penerapan silvofishery. Empang parit. Yang pertama, empang parit merupakan lahan untuk hutan mangrove, dan empang masih menjadi satu hamparan yang diatur oleh satu pintu air. Saluran air ini mengelilingi lahan yang digunakan untuk silvofishery. Sedangkan tumbuhan mangrove dapat ditanam dan di bagian tengah, sehingga terdapat pertumbuhan mangrove, wana atau silvo dan budidaya ikan. Jadi empang parit itu bentuknya itu seperti yang ada di gambar, hutan mangrove-nya ada di tengah-tengah. Sedangkan yang digunakan atau dimanfaatkan sebagai budidaya itu di tepiannya, bagian tepian Mm-mm. dari hutan mangrove-nya sendiri. Dan It- ada satu pintu air masuk. mm-mm. Itu ada jaringnya tapi ya, kayak apa tuh? Oh ya, digedein tuh gitu. Itu ada jaringnya tapi ya, Dit, yang di mana tuh? Yang di pintu masuk itu loh. Biasanya di pintu masuknya itu kayak dibuat kayak pintu dam gitu, Bu. Heeh, biar air, biar ikannya kan enggak Tidak keluar. keluar-keluar kan? Iya, Heeh. dikasih jarak. Iya, Jadi iya, iya. dalam pengisian airnya biasanya nunggu air pasang. Waktu air Mm-mm. pasang, air masuk ke dalam empangnya atau paritnya itu. Nah, jika udah penuh, airnya itu di pintu salurannya ditutup kembali. Di pintunya itu dikasih jaring. Jadi biar ikan yang ada di Mm. dalam empangnya itu tidak keluar. Jadi air itu bisa keluar masuk tapi ada jaringnya gitu ya. Ya. Ya, lanjut. Lanjut, yang kedua, pola empang parit yang disempurnakan. Pola ini merupakan pengembangan dari pola empang parit tradisional. Pemberdayaan terletak pada jumlah pintu air, yaitu 2 buah untuk pemasukan dan 1 buah untuk pengeluaran, serta terdapat saluran air tersendiri untuk hutan. Jadi kalau di sini nggak ada gambarnya ya, Mm-mm. sama seperti yang sebelumnya itu, jadi dikasih pintunya itu ada 2. Nah, di situ dijelaskan juga 1 buah untuk 1 buah untuk pengeluaran. Jadi dikasih 2 pintu masuk, 1 pintu keluar. Jadi airnya itu terus ngalir. Terus itu terdapat saluran air tersendiri untuk hutan gitu, berarti 3 ya Iya, totalnya ya? Khusus untuk hutan dan mangrove-nya itu airnya ada jalur hutan itu sendiri berarti? khusus untuk hutan mangrove itu masuk ke dalam hutannya. Kalau yang di empang parit ini kan cuma ada di tepiannya kan. Nah, kalau di yang disempurnakan ini, airnya ini bisa masuk sampai ke dalam kawasan hutan mangrove-nya sendiri. Karena ada dibuatkan saluran untuk masuk ke dalam hutan mangrove-nya. 3, komplangan lahan untuk hutan mangrove dan empang terpisah dalam 2 hamparan. Depan ya. Hamparan. Ulangi, komplangan lahan untuk hutan mangrove dan empang terpisah dalam 2 hamparan yang diatur oleh saluran air dengan dua pintu yang terpisah untuk hutan mangrove dan empang. Model komplangan merupakan suatu sistem silvofishery dengan desain tambak berselang-seling atau bersebelahan dengan lahan yang akan ditanami mangrove. Lahan untuk mangrove dan empang terpisah dalam 2 hamparan yang diatur oleh saluran air dengan 2 buah pintu yang terpisah. Gambarnya bisa diperbesar nggak tuh, Dit? Untuk biar tahu.
besar ini Hmm. di layar ini. Meet. Kelihatan. Lebih kelihatan dibanding tadi. Sip. Jadi Nah, di itu gimana tuh? situ ditampilkan yang lurus itu adalah saluran, ada hamparan airnya. Nah, yang di atas ini mana ya tuh? Gitu ya. Ada penanya ya. Di atas itu ada pintu air yang pertama. Jadi pintu air masuk ke tambaknya sendiri. Jadi antara hutan mangrove dan tambaknya itu terpisah. Empang tempat pemeliharaan ikan dan itu diberi tanggul terpisah antara empang dan pohon mangrove. Jadi air dari laut atau dari sungai itu masuk ke empang terlebih dahulu, kemudian terus diputar masuk ke pohon mangrove. Seperti itu. Lanjut, jalur. Jalur merupakan hasil modifikasi dari tambak Wanamina model Empang Parit dan tambak Wanamina model ini. Terjadi penambahan saluran-saluran di bagian tengah yang berfungsi sebagai empang. Jadi sama seperti tadi. Kelihatan ya. Jadi dimodifikasi lagi, dikasih banyak saluran. Jadi pemanfaatannya lebih pemanfaatan untuk tambaknya atau paritnya lebih banyak. Lanjut. Bentar ya. Lanjut, tanggul. Hutan mangrove hanya terdapat di sekeliling tanggul. Tambak jenis ini yang berkembang di Kelurahan Gresik dan sebentar Bu. Oh, jaga malam, Adit. Iya Bu, sambil kerja Bu. Oh, keren-keren. Saya ulangi lagi ya. Lanjut, tanggul. Hutan mangrove hanya terdapat di sekeliling tanggul. Tambak jenis ini yang berkembang di Kelurahan Gresik dan Karyangau, Kota Balikpapan. Berdasarkan pola Wanamina dan pola yang berkembang di masyarakat, direkomendasikan pola Wanamina kombinasi 4 parit dan tanggul. Pemeliharaan pola ini didasarkan atas pertimbangan sama penanaman mangrove di tanggul bertujuan untuk memperkuat tanggul dari longsor sehingga biaya perbaikan tanggul dapat ditekan dan untuk produksi terasa. Jadi dari kombinasi dari 4 jenis tambak yang ada sebelumnya itu dimodifikasi lagi diperbaiki lagi itu dengan menanami mangrove di bagian tanggulnya. Jadi tanggulnya tidak mudah terkena erosi atau abrasi arus air laut ataupun air sungai. Ada gambarnya nggak itu, Dit? Nggak ada Bu. Yang tanggul tuh, biar tahu bedanya. Nggak tahu Bu. Nggak ada Bu. Coba cari. Terus lanjut dulu. Dua, penanaman mangrove di tengah bertujuan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan kualitas air dan meningkatkan kesuburan di areal pertambakan.
di secara alami kan memang hutan mangrove banyak menyediakan sumber makanan bagi ikan-ikan ya, menjaga keseimbangan alam. Jadi ekosistemnya juga bisa terjaga seperti itu. Desain penambahan lahan tambak model silvoseri. Jadi ini gambarnya ini di laut ya. Itu di sebelah kiri itu akan ada kayak pembangunan ya. Pakai Buat kursor coba, Dit. nggak ada Bu. Enggak. Oh, enggak bisa ya. Oh iya, pakai HP ya. Bu. Itu jelaskan aja ada model. Itu model semua itu bagian dari model silvovisor itu keseluruhan. Iya. Jadi yang utama yang di atas ini ya. Di atas itu ada hutan mangrove dan di dalamnya lagi itu ada kolam-kolam. Jadi itu yang saya jelaskan sebelumnya itu merupakan model tambak silvoseri yang ini. Yang ini yang komplang ini. Lahan hutan mangrove empang terpisah. Kan terpisah ini. Jadi hutan mangrove yang ada di depan, kemudian pure memang hutan mangrove, yang di sebelahnya lagi dibuat tambak. Nah, yang di bawahnya itu yang di kanan paling kanan ini itu kombinasi mungkin ya. Jadi diperbaik perbaikannya tadi. Jadi tanggul-tanggulnya ditanami mangrove, kemudian di dalam paritnya yang dibuat tambak, kemudian di dalamnya lagi ditanami mangrove untuk jaga ekosistem yang tadi. Kayak wisata gitu jadinya ya. Iya, itu kan ada pembangunan juga mungkin juga dibuat entah wisata atau dermaga mungkin. Lanjut, keunggulan silvofishery yang pertama, konstruktif pematangan tambak akan jadi kuat karena akan terpegang akar-akar mangrove dan pohon mangrove yang ditanam di sepanjang pematang tambak, dan pematang akan nyaman dipakai para pejalan jalan kaki karena akan dirimbuni oleh tajuk tanaman mangrove. Jadi selain mengurangi erosi, memperkuat tanggul, juga menambah atau membuat rimbun lingkungan. Jadi menambah oksigen juga baik untuk manusia. Yang kedua, hasil penelitian Morto Subroto dan Naamin menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara luas kawasan mangrove dan produksi perikanan budidaya, di mana semakin meningkatnya luasan mangrove, maka produksi perikanan budidaya juga turut meningkat. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kita ketahui sendiri selain terumbu karang, mangrove, padang lamun dan mangrove. Jadi salah satunya itu mangrove itu baik untuk perikanan. Karena apa? Di mangrove sendiri bisa ditempati atau sebagai tempat pemijahan ikan-ikan kecil dan ikan-ikan besar yang lain untuk meletakkan telur-telurnya. Yang ketiga,
Salah satu nilai ekonomis dan ekosistem mangrove telah digunakan sebagai pengolah limbah cair sejak 1990. Percobaan lapangan dan eksperimen untuk hijau telah diujikan efek penggunaan ekosistem mangrove untuk mengolah limbah. Hasil dari studi lapang di Pelestarian Sumber Daya Alam Nasional Putian Cina mengidentifikasikan Kasihkah? menambah Mengid. apa tuh? Ya terus lanjut. Identifikasikan ya. Terus lanjut. Penambahan konsentrasi polutan di lahan mangrove tidak menyebabkan terdeteksinya kerusakan pada tanaman mangrove, invertebrata benthik atau spesies alga. Jadi seperti yang kita ketahui, tanaman mangrove itu bisa menyerap atau menangkap polutan yang berbahaya bagi lingkungan. Yang keempat, peningkatan produksi dari hasil tangkap alam, dan ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat petani ikan. Jadi karena hutan mangrove sebagai pemijahan alami, tempat pemijahan alami ikan-ikan, mungkin di daerah sana akan banyak dihuni atau ditempati oleh ikan-ikan, sehingga para nelayan mungkin bisa menambah hasil tangkap para nelayan mungkin bisa bertambah. Lanjut, yang kelima, mencegah erosi pantai dan intrusi air laut ke darat sehingga pemukiman dan sumber air tawar dapat dipertahankan. Yang keenam, terciptanya sabuk hijau di pesisir, coastal green belt, serta ikut mendukung program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global karena mangrove akan mengikat karbon dioksida dari atmosfer dan melindungi kawasan pemukiman dari kecenderungan naiknya muka air laut. Jadi kenapa dikatakan mengikat karbon dioksida? Karena karena memang pohon butuh karbon dioksida untuk pertumbuhannya sendiri. Jadi selain menangkap karbon dioksida, pohon-pohon juga akan menghasilkan oksigen. Yang ketujuh, mangrove akan mengurangi dampak bencana alam seperti badai dan gelombang air pasang, sehingga kegiatan berusaha, kegiatan nelayan juga akan semakin maju dan lokasi pemukiman masyarakat di sekitar dapat diselamatkan. Jadi kesimpulannya, silvopseri merupakan suatu pola agroforestry yang memadukan antara mangrove dengan tambak yang diwujudkan dalam bentuk sistem budidaya perikanan. Yang kedua, konsep dan penerapan silvopseri yaitu empang parit yang disempurnakan, komplangan, tanggul, jalur, dan model tambak. Keunggulan sistem tersebut dapat ditinjau dari segi ekologis, produktivitas, stabilitas, pendapatan, dan sebagainya. Adapun sarannya, sebaiknya dalam penulisan makalah, sumber yang digunakan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan lebih banyak membaca agar dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih Adit. Single ya, persentasenya single, harusnya sama Jamal. Presentasi yang bagus, cuma ini tulisannya ya agak dibesarin. Jadi mata saya harus berakomodasi lebih ini lagi, agak digedein gitu tulisannya. Sebenarnya banyak slide pun nggak masalah. Jadi misalnya yang latar belakang itu bisa jadi 2 slide.
tulisannya itu dibesar-besarin gitu. Terus tadi yang kayak gambar-gambar apa tuh? Contoh silvofishery penjelasannya misalnya di awal, terus gambarnya itu di slide berikutnya utuh satu silvofishery itu jadi lebih jelas gambarnya. Itu masukan sih. Nah, mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum saya menanyakan nanti Alek Gita. Ya, Alek Gita doang ya. Alek Gita silakan kalau ada yang ditanyakan langsung ditanyakan kepada pemateri kita kali ini. Silakan. Git, Alek. Ayo silakan. Gita mau nanya apa? Ntar dulu, Bu. Ntar dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, ada dua ini, ada kemungkinan ngerti atau nggak paham sama sekali gitu ya. Coba ditanyain ya. Harus ada pertanyaan. Pola apa itu? Foresti. Iya itu. Belum paham, Bu. Apa itu, Bu? Ya, itu pertanyaannya Gita. Terus apa lagi, Git? Itu doang? Ya, Bu. Kok itu doang? Kasih pertanyaan yang wow gitu buat Adit. Yang Adit butuh mikir untuk jawab gitu. Kita, Adit mau langsung jawab atau mau ditampung dulu sambil menunggu pertanyaan Alek? Ditampung dulu aja, Bu. Oke. Alek silakan, Alek. Kalau ada pertanyaan, Alek. Ya, Bu. Kamu kemana aja dipanggil-panggil? Pertanyaan. Ya, silakan bertanya kepada Adit. Ayo. Nanti Adit yang balik nanya loh. Salam. Jalur. AC. Ada AC. Gimana, Lek? Ada pertanyaan nggak? Enggak, Bu. Enggak ada pertanyaan saya, Bu. Kamu ngerti atau nggak dengerin tadi? Kok nggak nanya? Gimana ceket-ceket, Bu, di sini, Bu? Oh, Ini loh. 1 A+, Bu. Hah? A+. Oke. Nah, kalau pertanyaan saya sambil ditampung pertanyaannya kita ya. A+. Iya, Bu. Kalau pertanyaan saya, apa tuh, Lek? Nah, untuk pertanyaan saya, kan ini tadi ada beberapa model silvofishery. Ada model tanggul, empang parit, jalur, terus model apa tadi yang terakhir itu. Nah, kira ada penjelasan nggak dari sumber yang kamu cari tentang kekurangan dan kelebihan dari masing-masing jenis silvofishery tersebut? Terus kenapa kok empang parit tadi kayaknya ya empang parit lebih direkomendasikan dibandingkan dengan yang empang jalur, dibandingkan dengan yang model jalur. Terus yang tanggul tadi juga direkomendasikan, tapi gambarnya yang nggak ada ya, jadi agak bingung juga kalau nggak ada gambarnya. Nah, mungkin terserah kalau memang ada sumber, monggo dijelaskan kenapa kok empang parit yang dipilih. Atau menurut Adit, kalau misalnya belum ada sumber, menurut Adit kenapa kok empang parit yang lebih direkomendasikan untuk dipakai dalam budidaya perikanan gitu, model budidaya perikanan. Terus itu dulu aja. Nanti selanjutnya berikutnya deh. Monggo Adit, dijawab dulu yang kita mungkin.
Saya jawab pertanyaan dari Gita. Jadi agroforestry itu merupakan perpaduan, satu program perpaduan antara penghijauan atau penanaman hutan-hutan, bukan hanya hutan mangrove ya. Jadi ada banyak cara, ada banyak tumbuhan, tumbuhan kayu. Itu perpaduan bisa entah perikanan atau peternakan. Jadi dalam satu wilayah atau dalam satu program satu tempat itu menjalankan dua program yang sama-sama menguntungkan. Seperti itu yang saya tahu. Iya. Gimana, Bagaimana? Gimana, Git? Git, ngerti nggak, Git? Hilang kita. Jangan kenal. Ditanya kamu ya? Iya. Git? Siapa yang jawab itu? Git? Iya, ngerti. Ngerti gimana? Coba jelaskan ulang gimana. Gimana ayo Git? Git. Boh. Udah kedengeran barusan, Bu. Kamu kemana? Kamu kok bilang ngerti? Nanti bingung ditanya di ujian apa agroforestry. Apa tadi perpaduan antara? Perpaduan antara penanaman tumbuhan dengan beberapa sektor seperti perikanan ataupun peternakan. Gitu. Jadi kayak pertanian mangrove itu kan kayak bagian dari pertanian ibaratnya, terus dikolaborasi dengan perikanan. Kayak agribisnis itu, prodi agribisnis itu sebenarnya makanya di program prodi agribisnis itu juga ada mata kuliah budidaya perikanan karena dia juga mempelajari bisnis ke arah perikanan, ke arah pertanian walaupun lebih ke arah pertaniannya. Gitu. Jadi memadukan ya, kita paham ya, agroforestry itu tadi memadukan yang tumbuhan dengan beberapa sektor yang lain. Contohnya misalnya yang dijelaskan Adit saat ini adalah perikanan. Oke. Ngerti, Gin? Ya, Bu, ngerti, Bu. Nanti ditanyain. Nanti ujian UASnya nanti saya nggak pakai tulisan ya, saya pakai wawancara satu-satu nanti ya. Gitu. Jadi kalau kalian nggak paham, ya udah bye-bye kalau nggak ngikutin. Kalau ada yang bingung makanya ditanyain. Oke, sekarang pertanyaan kedua gitu. Pertanyaan keduanya tadi keunggulan ya, Bu. Kenapa dipilih Empang Parit? Terus ada info nggak tentang perbedaan dari kekurangan dan kelebihan dari keempat jenis contoh silvofishery tadi, beda apa nih? Bentuk ya atau model silvofishery yang dijelaskan tadi. Nah, itu gambarnya. Kalau menurut saya ya, Bu, setahu saya bukan dari sumber, Bu. Sumber nggak ada ya? Mungkin ada, Bu, tapi saya nggak nyari, Bu. Aduh, terus yuk. Ya, mungkin gimana? Tahu saya kenapa dipilih Empang Parit. Jadi Empang Parit itu kan silvofishery kan dari tujuannya dari yang tadi itu agrofishery ya. Forestry. Iya, forestry. Nah, itu kan memadukan dua faktor ya. Nah, kenapa di sini dipilih Empang Parit yang baik? Mungkin menurut saya itu kan karena kualitas air juga diperuntukkan, Bu. Jadi kalau misalnya terlalu rimbun pohonnya, mungkin airnya itu
entah kekurangan sinar matahari, mungkin kan ikan juga butuh sinar matahari atau gimana, mungkin gitu Bu. Nah kalau misalnya terlalu rimbun, terus kan secara otomatis daun-daunnya kan kalau jatuh ke empangnya Bu. Kalau kurang sinar matahari, terus masih terhalang oleh daun, mungkin daunnya akan lama terurai. Jadi numpuk juga bisa jadi penyakit, mungkin gitu. Buat ikannya ya. Iya, karena tercemar, bisa dikatakan tercemar airnya. Karena Terus? tercemar mungkin kan kekurangan kadar oksigen. Ya, mungkin itu. Terus yang apa Bu tadi? Empang parit sama tanggul ya Bu. Tanggulnya nggak ada gambarnya itu. Sebenarnya empang parit sama jalur itu kan mirip ya. Coba jalur tuh. Jalurnya tuh. Kan sedikit mirip lah. Iya. Cuman bedanya kan masih ada apa tuh namanya? Kalau Ada jalur pembatas lagi kan. Nah, iya. kira-kira kenapa kok dia tidak selain tadi sinar matahari, kalau ini kan dia sudah dapat sinar matahari banyak yang jalur dibanding dengan yang satu tadi gitu ya, yang apa tadi ya? Oh. Nah, kira-kira kenapa kok ini juga tidak direkomendasikan walaupun dia juga baik untuk dipraktekkan di lapangan, cuma efektif atau kurang direkomendasikan gitu. Nah, kira-kira secara logika menurut Adit kenapa? Ya, mungkin secara logika menurut saya ya Bu, masalah biaya mungkin Bu, karena lebih banyak membuat tanggul atau pembatas itu Bu untuk pembuatannya. Kemudian kan karena terlalu banyak jalur, otomatis juga kan yang pertama biaya tanggul, juga mungkin biaya untuk jaringnya juga lebih banyak Bu, di setiap pintu-pintu masuk air dan pintu pembuangan airnya Bu. Mungkin itu. Sedangkan tanggul yang Ini gambar yang direkomendasikan, ada ya. iya, tanggul direkomendasikan karena yaitu Bu, Bentuknya kayak gimana sih dia ya? jadi sama Bu sebenarnya Bu. Kayak yang mana? Kayak parit. Iya, empang parit ini Bu. Jadi di kan pembatas-pembatasnya itu Mesti sama dong, di nggak ada. tanggul-tanggulnya itu ditanemin. Oh, di tanggulnya yang ditanemin. Iya, itu kan Mm-mm. ada tanggul. Nah, di tanggulnya itu ditanamin mangrove juga Bu. Oh, ditanemin mangrove. Jadi iya, jadi hutan mangrove apa namanya, empangnya itu ada di dalam Bu, di dalam, tapi dalam ukurannya itu mungkin lebih besar Bu, ukuran empangnya. Empangnya ada di dalam. Iya, di antara hutan mangrove-nya, di pembatas. Di tengah-tengah situ. Iya, di tengah-tengah, di tanggulnya ini dikasih hutan mangrove, tapi space atau jarak lebar parit empangnya itu lebih besar Bu. Jadi kayak di dalam mangrove ikannya berarti ya. Iya Bu. Ya. Ya, sudah itu ya, Dit. Iya Bu. Ya, itu tadi yang matahari, terus kemudian yang tanggul sama empang parit. Tambahan dari saya ya, kalau kita ngelihat dari selain juga biaya, betul tadi yang banyak, yang jalur itu kan banyak membuat tanggul, dari segi biaya juga banyak mengeluarkan biaya cukup banyak. Nah, kalau empang parit dan juga tanggul, ya kalau tanggulnya gambarnya seperti yang dijelaskan Adita di gambarannya, maka kemudahan dari ikan-ikan ini untuk mendapatkan nutrien dari mangrove itu menjadi poin penting juga. Kemudahan dia untuk memijah di dalamnya juga menjadi poin penting. Kan semakin cepat dia memijah, semakin dia cepat bertelur, kemudahan si ikan-ikan ini untuk mendapatkan nutrien itu akan memperbanyak produksi dari ikan tersebut. Kalau yang apa tadi? Yang jalur tadi itu kan masih muter-muter ya. Tidak bisa langsung, ini kan bisa langsung ke area mangrove-nya kan. Nah, kalau yang tak ada tanggul, ada jalur tadi kan, mana coba jalur, mana yang jalur?
Nah, yang jalur ini kan masih ada apa tuh namanya? Tanggul-tanggul yang muter-muter. Jadi ikan itu yang akan langsung di mangrove itu kan nggak begitu berkeliaran di area-area yang mungkin nutrisi dari mangrove itu tidak terlalu banyak di jalan-jalan ini antara tanggul dengan tanggul itu. Kayak apa ya? Kayak selokan itu ya antara tanggul dengan tanggul. Nah, terus kemudian sebelum ini yang gambarnya fotokopian. Nah ini apa nih ya? Pola apa nih? Nah, yang ini juga komplangan. Nah, ini juga tidak terlalu direkomendasikan karena kalau misalnya kita ngelihat itu ikan sebelahnya mangrove kan nutrisi kan ada di mangrove ini kan. Terus kayak terkotak-kotak gitu ya, tidak apa namanya? Kok muter. Tuh. Nah, ada di sebelah-sebelahnya kan nutrisinya. Jadi kalau mau tidak langsung ada di sekitar ikan gitu loh. Nah, kalau yang parit tadi kan ikan berjalan pun dia sudah tidak ingin memijah pun dia mendapatkan nutrisi langsung dari mangrove yang ada di area-area sekitarnya. Parit sama yang tanggul tadi gitu. Jadi ada di sekitarnya dia. Kalau ini kan coba bandingkan dengan luasan seperti ini tidak langsung berhubungan dengan area mangrove-nya, tapi ada di sebelahnya dan yang paling dekat kan yang dekat sama lubang yang ada di dekat mangrove. Kalau secara logika ya terkait dengan kebutuhan dia mendapatkan nutrisi atau nutrien gitu. Jadi makanya selain dari faktor matahari tadi juga faktor nutrisi yang akan didapatkan oleh si ikan, terus juga biaya. Jadi yang direkomendasikan itu adalah yang apa tadi Gita dan Alek? Pada tidur nih. Jadi yang direkomendasikan. Kenapa, Bu? Jadi yang direkomendasikan apa tadi? Untuk pengguna model silvofishery yang direkomendasikan tadi apa? Dari berbagai macam model. Parit. Apa? Sama apa? Empang parit. Iya sama apa? Ya empang parit sama apa lagi? Ada satu lagi. Apa dah? Ada. Bul apa? Iya, empang parit sama tanggul. Kalian setidaknya nanti bisa menjelaskan perbedaannya kenapa kok mereka yang lebih direkomendasikan. Bisa menjelaskan secara logika dari beberapa jenis silvofishery yang sudah dijelaskan. Itu ya. Siap. Ada pertanyaan lagi? Kalian tahu intrusi nggak? Tadi Adit menyampaikan tentang intrusi. Tahu intrusi air laut itu apa? Makna intrusi air laut itu apa? Tahu pengertian intrusi nggak? Keseimbangan. Dari Keseimbangan mungkin. Kenapa? Keseimbangan. Intrusi itu masuknya air laut ke daratan. Jadi dia mengganggu air tawar. Jadinya air yang tawar itu kecampur sama air laut jadi asin. Itu intrusi. Makanya beberapa tempat seperti di DLH itu masih terdapat intrusi air laut. Jadi airnya di situ masih agak asin. Tapi di penduduk itu sudah tidak asin. Nah, tadi dijelaskan di kesimpulannya Adit. Kesimpulan atau di apa ya? Keuntungan ya, coba. Kayaknya di keuntungan ya tadi. Mana sih? Bukan ya kayaknya. Ya ini. Yang nomor 5 tuh. Mencegah erosi pantai dan intrusi air laut ke darat sehingga pemukiman dan sumber air tawar dapat dipertahankan. Kira-kira kenapa kok ada mencegah intrusi? Apakah kalau tidak ada silvofishery akan terjadi intrusi? Kira-kira apa yang menghalangi air laut masuk tadi itu? Dari gambar-gambar yang sudah Adit
paparkan. Apa? Bukan adanya tanggul kan? Iya, Bu. Karena adanya tanggul. Adanya apa tuh? Apa sih? Pembatas itulah, adanya pembatas itu kan menghalangi dia tidak terserap langsung ke tanah yang ada di pesisir. Ada beberapa memang yang modelnya itu tanahnya itu tidak mudah kena intrusi air laut. Tergantung jenis tanahnya kayaknya kan. Di mekanika tanah mungkin kalian pernah mempelajari misalnya tanah apa tuh? Tanah apa jenisnya tuh? Ada yang pasir, tanah, Pasir, nah itu ada yang mungkin daya serapnya cukup tinggi, misalnya pasir. Kondisinya di situ banyak pasir itu pasti cepat terserap misalnya kan. Kalau danau kayak gimana, lumpur kayak gimana gitu. Tiap pesisir akan beda-beda terkait dengan kemampuan intrusi air laut masuk ke situ. Dan salah satunya tadi yang dijelaskan dengan adanya silvofishery ini, salah satu keuntungannya selain mencegah terjadi erosi adalah mengurangi terjadinya intrusi air laut. Jadi intrusi itu masuknya air laut yang mengganggu air tawar. Jadi air tawar itu sumber lewat bawah kan. Gitu. Apalagi tadi? Alek beneran nggak ada pertanyaan? Adit punya contoh nggak daerah mana yang menerapkan silvofishery dan sudah berhasil gitu? Mungkin di sumber yang kamu cari. Sudah, Bu. Daerah mana tuh? Daerah Semarang sama Balikpapan. Semarang sama Balikpapan. Iya. Di makalah kalau misalnya. Hah? Di makalahnya. AC-nya tidak bergerak. Sebentar. Loh iya, AC-nya kok berhenti? Tuh udah swing dah. Ini nih. Di Semarang ya. Nah, nanti bisa tuh buat data-data tambahan. Oh, sebelum terjadi silvofishery sama dengan menggunakan silvofishery ada perbedaan pendapatan nggak? Nah, di kesimpulan itu Adit ada di situ keunggulan sistem tersebut. Coba saya pengen nanya lagi deh ke semuanya deh, terutama ke peserta ya. Menyimak nggak yang disampaikan Adit? Di kesimpulannya Adit, yang nomor 3, itu ada keunggulan sistem tersebut, artinya sistem silvofishery, dapat ditinjau dari segi ekologis, segi produktivitas, stabilitas, pendapatan, dan sebagainya. Nah, kira-kira bisa dijelaskan nggak berdasarkan bahasa kalian sendiri yang dimaksud keunggulan sistem dari segi ekologis itu seperti apa? Ekologis, produktivitas, dan pendapatan deh. Coba jelaskan kaitan dari ketiga hal tersebut. Dengan adanya silvofishery akan menguntungkan terhadap segi ekologis, produktivitas, dan pendapatan. Yang kira-kira gimana jelaskan? Sebisanya ya, Bu. Coba dari peserta dulu. Peserta Kalau peserta ekologis pendengar. Bu. Hah? Ekologis. Ekologis adalah segi ekologis itu dari tatanan ya, Bu. Ekologis gimana? Ekologi itu apa toh? Ekologi itu apa ekologi? Hubungan timbal balik. Hubungan. Nah, dari segi ekologis kalau di mangrove itu terjadi segi ekologis apa dengan apa yang akhirnya jadi ya ini ikan sama apa namanya dah?
sama tumbuhan sama mangrove. Oh, gimana? Jelaskan. hewan-hewan itu dah sama. Hah? Gimana? Kita duluan Bu. Ya wes, kita ayo Git. Apa? Aduh. Tumbuhan sama Aman. mangrove tuh, Bu. Yang dari segi ekologis. Tumbuhan apa maksudnya? Mangrove itu, Bu. Iya, mangrove dengan apa? Sama ikan-ikan itu, Bu. Gimana hubungannya? Ikan-ikan. Yang kayak tadi nyatu. Apa nyatu? Berubah bahasanya. Ayo, bahasanya ditata gimana? Mangrove dan ikannya kenapa? Gak usah Git. Gak usah grogi, Git. Gimana, Git? Apa dah ya? Git. Yo, hafal Alik dulu apa? Nanti Gita yang bagian produktivitas. Alik dulu ya yang segi ekologis gimana? Kalau saya itu ada hubungan timbal baliknya antara mangrove sama hewan-hewan yang di sekitar itu. Kayak kalau seandainya apa dah cebong parit apa dah parit empang parit produktivitasnya itu kan karena apa namanya ikan-ikan itu nggak kayak ditambak-tambak, jadi anggaplah kolamnya alami ya, jadi cepet telur, cepet kawin lah karena alami kayak ininya, kayak habitat aslinya. Jadi kan tiap biasanya kalau ditambak itu 3 bulan sekali, mungkin pas di empang parit itu kalau di empang parit itu ini Bu, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan gitu. Jadi apa namanya ya, hasilnya itu cepet gitu. Hasil ya, produktivitas tuh kita nggak usah terlalu ngerawat, nggak terlalu banyak perawatan kayak gitu. Hasilnya ya dapat juga lah gitu. Timbal balik tuh. Terus yang mangrove ya dapat ini pupuk dari kotoran hewan itu mungkin. Ya, segi ekologis. Terus pendapatan nyambungnya? Pendapatan itu yang punya Bu. Ya lebih banyak Bu. Lebih ini biasanya kalau 3 bulan kan, panen 2 bulan kan tambah banyak. Yep. Ayo versinya Gita gimana? Jangan sama, jangan gitu. Gimana versinya Gita? Hubungannya aja dari ketiga cebong parit, ekologis, produktivitas sama pendapatan deh. Menurut Gita. Nangis Git. Nangis malu ya. Gak usah takut, ngomong aja gitu. Tak dengarkan dah, yuk. Gak usah saya nanti ngomong ini salah, gak usah kayak gitu, langsung ngomong aja. Yang ada di otakmu keluarin dah. Loh kok hilang? Santai gitu. Itu Adit sama Bu aku gitu. Dikira saya macan loh, ayo. Bermagit, ayo Git. Mujair gitu.
Mujair. Ayo dong Adit dulu dah, Adit. Sama Bu kayak Alex Bu. Si baru mana sama? Ya, dari segi produktivitasnya sama. Dari segi produktivitasnya sama, mungkin dari segi stabilitas. Dari segi stabilitasnya itu mungkin mangrove bisa menangkap atau menyaring polutan-polutan berbahaya bagi lingkungan. Jadi ketika air yang dari sungai yang bawa polutan ketika sampai di daerah atau di wilayah mangrove itu bisa disaring polutannya, jadi airnya bisa lebih baik lagi buat lingkungan Bu. Jadi stabilitas. Dari produktivitas mungkin karena di sana banyak mangrove, jadi banyak ikan-ikan yang memijahkan telur-telurnya di sana, ya di luar atau bukan di dalam empang paritnya saja, tapi di luarnya juga mungkin banyak biota yang memijahkan telur atau telur di sana kan. Mungkin bisa apa? Kok masyarakat apa? Biota-biotanya jadi lebih banyak atau lebih berkembang di sana Bu, daerah sana jadi produktif. Nah dari segi pendapatan secara otomatis kan dari pemilik tambak karena biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dari biaya produksinya itu, operasionalnya juga lebih sedikit. Yang biasanya tambak mungkin membutuhkan kincir untuk oksigen karena di empang parit mungkin perairannya bisa terus mengalir ya, jadi kadar oksigennya kan cukup buat pertumbuhan ikan-ikan, jadi nggak usah ada kincir. Nah di situ kan juga mengurangi biaya operasionalnya, jadi pendapatannya juga bertambah. Oke. Itu dari pendapat dari Adit dan Alex sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Jadi ya tadi terkait dengan fungsi ekologis, terjadi hubungan timbal balik antara mangrove dengan ekosistem perikanan yang ada di empang tadi. Nah kalau kita tahu pohon mangrove itu kan serasa-serasa atau daun-daunnya kan sering jatuh. Nah daun-daun itu yang biasanya daun yang gugur itu dimakan kepiting dan dikeluarkan lagi berupa feses. Dan feses kepiting itu biasanya dimakan oleh organisme-organisme kecil juga. Dan organisme-organisme kecil dimakan oleh organisme yang lebih besar. Jadi hubungan ekologisnya di situ ya. Terjadi hubungan timbal balik dengan mangrove tadi. Terus di liang-liang atau lubang kepiting. Kepiting itu kan biasanya nyari lubang di antara area-area mangrove itu ya, di akar-akar itu ya, akarnya mangrove itu nyarinya dia di situ kan. Lubang-lubang atau liang-liang yang dibentuk oleh kepiting itu sangat penting untuk aerasinya tanah dan pencucian garam-garam yang ada di tanah. Jadi kolaborasi biasa lah antara berbagai makhluk hidup yang ada di situ. Kemudian otomatis produktivitas ya benar seperti yang kalian katakan tadi jadi meningkat gitu karena tempatnya udah disetting sedemikian rupa, dikondisikan ikan itu kayak nutriennya sudah disediakan di situ gitu ya secara alami, yang terbentuk secara alami, yang tersedia secara alami. Jadi gak kebingungan cari tempat lagi, udah terlokalisasi di situ gitu dibanding misalnya mungkin dengan ditambah. Nah karena biayanya juga nggak terlalu banyak untuk biaya perawatan dan lain sebagainya, otomatis dikurangi biaya hasilnya dikurangi dengan biaya pengeluaran itu nggak terlalu banyak pengeluarannya. Nah produktivitas tadi terkait dengan keberlangsungan atau banyaknya hasil produksinya karena makanan nutriennya tersedia cukup banyak, terus terlokalisasi di situ sehingga hasilnya lebih cepat juga, lebih banyak juga,
ngaruhlah akhirnya kepada pendapatan dari pemilik si silvofishery. Terus kemudian di luar itu juga masih ada ikan-ikan yang butuh memijah juga gitu. Makanya ada itu kan tidak tertutup rapat. Ikan yang di luar masih bisa masuk memijah di sisa jadi artinya kan tidak menghalangi ikan luar yang tidak dibudidaya itu juga bisa masuk menikmati nutrien yang dihasilkan oleh si mangrove. Jadi ketika ikan-ikan sudah memijah, sudah besar, dia kembali lagi ke laut lepas. Efeknya juga kepada nelayan-nelayan yang menangkap ikan. Jadi bisa jadi kenapa kok jalur itu tidak direkomendasikan. Jalur itu kan tanggulnya agak mumet ya dan tertutup. Mana yang tanggul coba gitu, yang tanggul yang jalur. Nah, itu kan yang jalur tertutup banget ya. Coba perhatikan deh. Kayak tertutup untuk ikan-ikan di luar apa tuh? Di luar budidaya silvofishery itu. Sehingga akan kasihan gitu. Jadi kayak eksklusif hanya untuk petambak silvofishery sehingga ikan-ikan bebas yang mau memijah di situ tuh agak kesulitan. Akhirnya yang diuntungkan kan hanya pihak yang punya silvofishery. Ikan yang kembali ke laut lepas itu tak terlalu banyak memijahnya di situ sehingga nanti otomatis khawatirnya akan kurang pendapatan atau produktivitas yang didapat oleh si nelayan yang di laut bebas itu. Jadi memang yang disaranin adalah yang empang parit sama tanggul. Yang aksesnya ikan luar itu juga masih mudah, tidak menghalangi ikan-ikan di luar yang diproduksi oleh pemilik silvofishery memijah juga itu gitu. Jadi itu tidak diakui sebagai miliknya dia gitu. Itu punya orang banyak. Si pemilik itu hanya memanfaatkan area di sekitar itu gitu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Nggak ada. Kalau nggak ada yang mau ditambahkan, Kayak ini ya, sirkulasi itu ya, Bu. Arahnya. Ya, Bukan. tadi ada yang 2 lubang itu juga ya. Seperti empang parit tapi ada 2 lubang, ada pengeluaran. Ada jalur masuk, jalur keluar, sama jalur masuknya air ke hutan. Itu juga bagus itu. Mirip empang parit tapi 2 lubang. 2 lubang pintu masuk. Sedangkan yang jalur itu kayak tertutup gitu, tanggul. Sudah ditutup lagi di luar kan kayak coba perhatikan ini deh yang ditampilkan di slide itu. Mangrove-nya kan kayak benar-benar ketutup. Habis itu ada tanggul lagi di luar gitu yang menutup area gitu sehingga khawatirnya yang luar itu jadi kesulitan untuk mengakses nutrien yang ada di mangrove. Oke. Gimana, Lek? Ada tambahan, Lek? Udah. Oke. Kamu siap-siap presentasi, itu mau presentasi kapan? Disiapin lah PPT-nya. Cuman kapan lagi, Bu? Kalau mau gini aja ya, kayaknya materi gini aja. Materi untuk tahap. Sebenarnya saya mau menyampaikan materi tentang tahapan terumbu karang itu, tahapan pengelolaan terumbu karang yang berbasis masyarakat. Cuma nanti saya rekam aja, saya share lewat Classroom, jadi nanti pertemuan berikutnya kamu bisa langsung presentasi. Gitu. Minggu depan hari Senin aja, Lek, jangan lama-lama. Iya, Bu. Bilang ke Lukman ya. Ya, siap. Oke. Oh, oke itu. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan Adit ditutup presentasinya. Terima kasih semuanya sudah hadir. Sama-sama. Saya dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sampai jumpa hari Senin dengan pemateri kita Alek ya. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.